Contoh, kita lihat contoh 2.1 untuk melihat modal kerja bersih. Perusahaan memiliki aset lancar $100, aset tetap bersih $500, hutang jangka pendek $70, dan hutang jangka panjang $200. Nah, pertanyaannya, seperti apa neracanya? Bagaimana ekuitas pemegang saham? Dan pertanyaan ketiga, seperti apa modal kerja bersihnya? Nah, dalam kasus ini kita bisa menghitung. Total aset adalah, menghitungnya seperti ini, $100 ditambah $500 sama dengan $600. Dan total kewajiban adalah $70 ditambah $200 sama dengan $270. Jadi, Anda bisa lihat ekuitas pemegang saham adalah selisihnya 600 ditambah 270 ditambah 330. Jadi Anda bisa melihat neracanya akan seperti ini di dalam gambar ini. Gitu ya. Jadi total liabilitas dan shareholder equity adalah 600. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu nilainya sama. Nah, sekarang modal kerja bersihnya adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar, atau $100 dikurangi $70 sama dengan $30. Tabel 2.1 dalam balance sheet ini kita pakainya, ini contoh balance sheet fiktif, bukan dari perusahaan yang betul, gitu ya. Tabel 2.1 menunjukkan neraca yang disederhanakan untuk US Corporation. Aset di neraca tercantum dalam urutan lamanya waktu yang mereka butuhkan untuk mengkonversi uang tunai dalam kegiatan bisnis secara normal. Demikian pula kewajiban dicantumkan dalam urutan yang seperti biasanya yang mereka bisa terima. Struktur aset untuk perusahaan tertentu mencerminkan bidang bisnis perusahaan tersebut dan juga keputusan manajerial tentang berapa banyak kas dan persediaan yang harus dimiliki dan tentang kebijakan kredit, akuisisi aset tetap, dan sebagainya. Sisi kewajiban. Sisi kewajiban neraca terutama mencerminkan keputusan manajerial tentang struktur modal dan penggunaan hutang jangka pendek. Misalnya, pada tahun 2009, total utang jangka pendek US Corporation adalah 454 dan total ekuitas adalah 2.269. Itu adalah perjumlahan dari $640 ditambah 1.629. Dan total pembiayaan jangka panjang sebelumnya adalah $454 ditambah 2.269 sehingga didapat nilai atau jumlah uang 2.723
US dollar. Perhatikan bahwa secara keseluruhan ini semua angka dalam jutaan dolar. Dari jumlah ini, $454 dibagi 2.723, maka dihasilkan 16,67%. Dan 16,67% merupakan hutang jangka panjang. Presentasi ini mencerminkan keputusan struktur modal yang dibuat di masa lalu oleh manajemen US Corporation. Ada 3 hal yang sangat penting untuk diingat saat memeriksa neraca, yaitu pertama, likuiditas, kedua, hutang versus ekuitas, dan ketiga, nilai pasar versus nilai buku. Likuiditas. Likuiditas mengacu pada kecepatan dan kemudahan suatu aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. Emas adalah aset yang relatif liquid. Fasilitas manufaktur tidak. Likuiditas sebetulnya ada 2 dimensi, yaitu kemudahan konversi versus hilangnya nilai. Aset apapun dapat dikonversi menjadi uang tunai jika kita memotong harga secukupnya. Oleh karena itu, aset yang sangat liquid adalah aset yang cepat dijual tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Aset yang tidak liquid adalah aset yang tidak dapat dikonversi dengan cepat untuk menguangkan tanpa penurunan harga yang substansial. Aset biasanya terdaftar di neraca dalam urutan penurunan likuiditas. Artinya bahwa aset yang paling liquid didaftar pertama. Aset lancar relatif liquid dan termasuk uang tunai dan aset yang diperkirakan akan dikonversi menjadi uang tunai selama 12 bulan ke depan. Piutang misalnya, mewakili jumlah yang belum dikumpulkan dalam pelanggan atas penjualan yang sudah dilakukan. Tentu, ini diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Inventaris mungkin adalah paling tidak liquid dari aset saat ini, setidaknya untuk hampir semua bisnis. Sebagian besar aset tetap relatif tidak liquid. Ini terdiri dari hal-hal yang tidak berwujud seperti gedung dan peralatan yang sama sekali tidak dikonversi menjadi uang tunai dalam aktivitas bisnis. Tentu saja digunakan dalam bisnis untuk menghasilkan uang. Aset tidak berwujud seperti merek dagang, tidak memiliki keberadaan fisik tetapi bisa sangat berharga. Seperti aset tetap berwujud, mereka biasanya tidak akan dikonversi menjadi uang tunai dan umumnya dianggap tidak liquid. Likuiditas sangat berharga. Semakin liquid suatu bisnis, semakin kecil kemungkinannya untuk mengalami financial distress, yaitu kesulitan membayar hutang atau membeli aset yang dibutuhkan. Sayangnya, aset liquid umumnya kurang menguntungkan untuk dimiliki. Misalnya, kepemilikan tunai adalah yang paling banyak mencairkan semua investasi, tetapi kadang-kadang mereka tidak memperoleh hasil sama sekali.